Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitri dari kelas 10 FLB 2. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari makan bakso basi, malam hari makan ikan teri. Karena sudah saatnya presentasi, mari mulai mengulas materi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang arsip dan kearsipan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian arsip yaitu secara definisi adalah catatan, record, atau workat yang berisi informasi penting. Sedangkan menurut salah satu ahli Lianggi, arsip adalah suatu kumpulan workat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai kegunaan tertentu. Agar sekali diperlukan, arsip tersebut dapat dengan cepat ditemukan kembali. Benda-benda yang dapat digolongkan sebagai arsip seperti surat, memo, laporan, flash disk, atau memory card. Lalu kearsipan. Kearsipan merupakan suatu kegiatan untuk menyimpan arsip yang berisi informasi penting dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang autentik, baik dari fisik maupun isi. Kemudian karakteristik arsip atau ciri khas yang melekat pada arsip. Yang pertama ada autentik. Suatu arsip dapat disebut autentik jika arsip tersebut memiliki workat yang asli, baik dari fisik, struktur maupun konteks yang melekat pada arsip. Lalu yang kedua ada legal. Arsip legal bermakna arsip yang mendukung suatu kegiatan harus memiliki status resmi sebagai bukti atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga ada unik, yang keempat terpercaya, yang kelima mempunyai kegunaan, lalu yang keenam disimpan dengan teratur. Lalu selanjutnya fungsi arsip. Arsip merupakan suatu dokumen yang penting sehingga harus disimpan dengan baik dan teratur karena mempunyai suatu fungsi seperti yang pertama sebagai alat pengingat bagi organisasi, lalu yang kedua sebagai alat bukti yang autentik, lalu yang ketiga sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan bagi organisasi, lalu yang keempat sebagai barometer kemajuan organisasi, yang kelima membantu pencarian organisasi, lalu yang keenam sebagai bahan dokumentasi. Lalu selanjutnya, arsip dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan bentuk fisik. Berdasarkan bentuk fisik, arsip dibagi menjadi dua jenis, yaitu arsip berbentuk lembaran dan arsip berbentuk non-lembaran. Berdasarkan isi masalah. Berdasarkan isi dan masalah, arsip dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, arsip keuangan, lalu arsip inventaris, lalu yang ketiga arsip personal, yang keempat arsip penjualan, dan yang terakhir arsip produksi. Lalu selanjutnya berdasarkan kepemilikan, arsip digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama arsip milik lembaga pemerintahan. Arsip ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, arsip pemerintah tingkat nasional dan arsip pemerintah tingkat daerah. Lalu selanjutnya arsip milik instansi pemerintah dan swasta. Arsip ini pula dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip primer dan arsip sekunder. Lalu arsip sentral dan arsip unit. Lalu selanjutnya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, arsip dibagi menjadi 5. Yang pertama, arsip biasa, arsip penting, arsip tidak penting, arsip sangat penting atau arsip vital, dan yang terakhir arsip rahasia. Dan yang selanjutnya berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, arsip dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip dinamis, dan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, arsip aktif, lalu arsip semi aktif, dan terakhir arsip inaktif atau arsip tidak aktif. Lalu arsip statis. Nilai guna arsip. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu arsip guna primer yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, dan nilai guna teknologi. Lalu nilai guna sekunder meliputi 2 hal, yaitu nilai guna pembuktian dan nilai guna informasional. Asas kearsipan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, asas sentralisasi, lalu yang kedua asas desentralisasi, lalu yang ketiga asas desentralisasi terkendali atau asas gabungan dari asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Asas ini dibuat untuk meningkatkan keunggulan pada asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Lalu yang terakhir, daur ulang hidup kearsipan. Yang pertama-tama dimulai dari penciptaan arsip,
lalu pengurusan dan pengendalian, lalu yang ketiga penyimpanan arsip, yang keempat pemeliharaan dan pengamanan arsip, yang kelima penyusutan arsip, lalu yang keenam pemusnahan arsip, dan terakhir penyerahan arsip ke lembaga pengelola arsip nasional dan daerah. Dan itu yang terakhir dari pembahasan saya. Sekian dari presentasi saya. Badan gemuk, banyak lemak. Lebaran haji buat ketupat. Terima kasih bersedia menyimak. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya kirim presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.